Pemirsa, setiap nasabah asuransi pastinya memiliki polis asuransi. Namun tidak semua nasabah paham betul apa isi polisnya. Nah, bagaimanakah cara membaca polis? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah bersama Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, ini memang kenyataannya nasabah asuransi, pemegang polis, ini seringkali ini Pak memang tidak membaca polis yang dimilikinya. Ya, apakah mereka memang seharusnya membaca dengan seksama polis yang dibeli? Ya, jadi setiap kali terjadi pembelian polis asuransi, harusnya kedua belah pihak, agen mempunyai kewajiban untuk menerangkan dan nasabah mempunyai kewajiban untuk membaca polis tersebut. Apakah sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau ada yang tidak sesuai. Oke, ini kadang-kadang tidak membaca polis justru alasannya karena malas membaca. Iya. Tidak mengerti pada akhirnya. Betul, begitu Pak. Nah, betul. kiat cara membaca polis asuransi, yang mana saja kiranya harus diperhatikan? Data-data yang ada di dalam polis asuransi itu adalah data-data perjanjian. Makanya orang wajib baca itu. Nah, biasanya orang nggak mau baca karena udahlah percaya sama agennya, atau seperti tadi yang Chandra bilang malas baca. Sementara data-data itu penting apabila dibutuhkan pada saat misalnya klaim nantinya. Data yang perlu kita perhatikan adalah apakah nama sudah sesuai, tanggal lahir, penerima manfaat, data-data yang kita berikan pada awal perjanjian kontrak itu dilakukan. Dan yang paling utama adalah apakah produknya sudah sesuai atau tidak dengan kebutuhan kita. Nah, jika paling tidak memang data-datanya sudah sesuai, tapi paling tidak ada tidak sih poin-poin penting yang harus kita perhatikan barangkali pada saat pengajuan klaim ataupun ada aturan-aturan tertulis lainnya yang harus kita pahami? Betul. Nah, selain data-data tadi, kita mesti lihat klausula yang ada di dalam polis. Polis itu nggak tipis, ya, cukup banyak hal yang di cover di dalamnya, klausula, aturan mainnya. Apabila terjadi, misalnya polisnya adalah polis yang mengcover proteksi perawatan rumah sakit, apa aturan mainnya, masuknya gimana. Kemudian penyakit-penyakit apa yang misalnya dikecualikan, dalam arti tidak boleh klaim di tahun pertama dan seterusnya. Karena ada aturan main bahwa 1 tahun pertama ada polis yang mencakup itu. 1 tahun pertama tidak boleh klaim ini. Kemudian ada penyakit-penyakit yang dikecualikan. Misalkan penyakit itu sudah diidap oleh orang tersebut jauh sebelumnya. Bisa jadi program rumah sakitnya tetap bisa berjalan, tetapi khusus untuk penyakit tertentu yang sudah diidap sebelumnya tidak di-cover. Jadi mesti dilihat produknya mengcover secara spesifik apa saja. Oke, kalau gitu kapan sebaiknya kita membaca polis? Biasanya kan kita setelah membeli kita langsung mendapatkan ini Pak. Betul. Kapan? Nah, pada saat si nasabah sudah membayar premi dan diproses oleh perusahaan asuransi jiwa dan polisnya dinyatakan disetujui untuk dikeluarkan, ya, untuk diterbitkan. Nah, pada saat itu seharusnya agen sudah bisa mengantarkan kepada nasabah. Pada saat itulah kita review. Nasabah memang diberikan kelonggaran dalam arti fleksibilitas waktu kurang lebih 2 minggu untuk mereview polis tersebut. Kalau ternyata dalam waktu tersebut kita menemukan bahwa polis ini tidak sesuai dengan kebutuhan saya, nasabah berhak melakukan pembatalan. Ya, pembatalan masih mungkin dilakukan dalam waktu 2 minggu itu ya Pak ya? Asalkan nasabahnya mau baca polisnya. Nah, kalau dia nggak baca, ya dia nggak tahu apakah ini sesuai atau enggak kan. Nah, itu tadi yang saya katakan, pentingnya nasabah memahami apa isi polis. Oke, tapi kan kadang-kadang membaca polis itu seperti yang tadi Pak Irsan katakan memang butuh waktu ya Pak. Kadang-kadang tebal, istilahnya banyak yang sulit dimengerti. Kadang-kadang tulisannya juga kecil-kecil begitu ya Pak ya. Apakah memang kewajiban seorang agen untuk membacakan, paling tidak memberi penjelasan sedetail-detailnya atau bagaimana? Kewajiban agen adalah menjelaskan secara umum isi dari polis tersebut. Harusnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Contoh tadi yang saya katakan adalah kalau mengambil program perawatan rumah sakit dan ada klausula bahwa penyakit tertentu tidak di-cover dalam 1 tahun pertama, itu harus dijelaskan oleh agen. Sehingga kalau nasabah merasa dirugikan dan merasa perlu membatalkan polisnya, dia akan membatalkan menggunakan haknya tadi. Oke, jadi jangan sampai juga yang diberikan di penjelasan adalah yang baik-baiknya saja ya, tapi juga ada ketentuan yang memang harus transparan itu. Baiklah, terima kasih Pak Irsan atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan pemirsa semakin memahami bagaimana cara membaca polis ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh